Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okvia Triastuti, NIM 192111067 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B. Dengan video ini, saya selaku sebagai mahasiswa yang mengikuti kelas Hukum Perikatan Islam di Indonesia di semester 4 ini, ingin sedikit mereview dari awal pertemuan perkuliahan sampai pertemuan terakhir. Sebelumnya, jikalau nanti ada pembahasan yang mungkin terlewat atau kurang tepat, mohon maaf. Dan untuk kali ini, saya menempatkan posisi seorang pengusaha muda ke dalam mata kuliah atau pembahasan hukum perikatan Islam di Indonesia. Nah, apakah pembahasan ini saling berhubungan atau tidak? Saya akan membahasnya, mungkin tidak banyak. Baik, langsung saja saya bahas. Mungkin nanti pembahasan yang saya sampaikan tidak sepenuhnya semua itu tertera di mata kuliah atau di materi hukum perikatan Islam. Mungkin hanya beberapa saja, karena saya mereview hasil penangkapan pemikiran saya selama mengikuti mata kuliah ini, baik itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, bahwa di dunia bisnis, apalagi untuk seorang pengusaha, dan pengusaha itu pengusaha muda, pasti harus mempersiapkan mental keyakinan maupun mental keteladanan dan mental tanggung jawab apalagi. Nah, untuk melengkapi itu semua, bahwasannya seorang pengusaha muda itu butuh akan strategi khusus yang benar-benar dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut harus dilengkapi oleh jiwa pengusaha muda? Karena masa sekarang ini kan semakin banyak ya pesaing di luaran sana, apalagi sekarang juga banyak kafe-kafe yang instagramable, kafe-kafe hits untuk anak muda. Nah, di situ pola pikir seorang pengusaha muda harus jalan setiap waktunya. Alasan saya mengapa mengambil proyek tersebut, ya karena saya dari dulu memang mengidam-idamkan sebagai pengusaha muda, insya Allah. Dan saya menyangkutkan mengenai ekonomi atau lembaga ekonomi seorang pengusaha muda ke dalam materi perkuliahan hukum perikatan Islam di Indonesia. Tidak hanya itu, bahwa di dalam usaha pasti yang namanya perjanjian atau perikatan, baik itu akad jual beli, itu pasti akan terjadi. Baik itu akad antara penjual dengan pembeli, maupun akad antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lainnya, maupun akad dari pemilik usaha atau pengelola penanggung jawabnya atau manajer lah, seperti itu. Untuk sebuah perjanjian atau perikatan yang terjalin, itu alangkah baiknya kalau disesuaikan dengan syariat agama Islam. Mengapa? Karena akan menjadi semakin berkah
Dan karena di mata kuliah ini pula tercantum judul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Menjadi seorang pengusaha muda, bahwa di era milenial ini itu tidak mudah karena saingannya banyak sekali. Dan ya pasti naik turun pendapatan itu pasti ada. Karena itu tadi, pesaing ada di mana-mana. Jadi kita sebagai pengusaha muda merintis usaha yang kita mulai dari nol itu harus pandai dalam mengatur strategi. Tidak semua pengusaha itu dipandang boros. Ada juga pengusaha di mana uang pendapatannya itu ditabung di lembaga perbankan, yaitu bank syariah. Mengapa di bank syariah? Karena yang pertama itu pasti tidak akan adanya riba. Jadi lebih baik mencari yang aman-aman saja. Di dalam suatu lembaga perusahaan atau lembaga ekonomi usaha ini, yang namanya kerjasama antara satu dengan yang lain itu sangat penting. Karena apa? Yang pasti kita akan menambah ilmu dari orang lain, dan kita bisa menambah wawasan pula untuk lebih mengembangkan apa yang kita rintis tadi. Seorang pengusaha itu tidak harus melulu harus besar. Bahwasanya orang yang membuka kedai sendiri, toko sendiri, resto sendiri itu juga bisa dikatakan seorang pengusaha atau nama lainnya bos. Tetapi kalau ingin melihat yang lebih besar lagi, bisa pengusaha, pemilik pabrik atau kantor-kantor besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.